Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Grandmaster Course, kelompok 6 dari kelas IF 4204. Saya sendiri yang bernama Ahmad Alfansyah Nasution, beserta teman-teman saya. Silakan perkenalkan diri dulu. Nama saya Aditya Aldi Rahardi. Selanjutnya. Nama saya Haura Taya Salka. Iya, nama saya Rahmat Rivaldi. Lanjut, Pak. Oke, terima kasih. Bisa di next slide-nya. Skip. Oke, nah pertama kita mulai dari SKPL dulu. Oke, next. Nah, jadi di pendahuluan terdapat tujuan dari penulisan dokumen SKPL ini. Nah, jadi tujuannya itu ialah belajar tambahan dengan tutor-tutor yang terpilih dan membahas soal-soal dari sekolah untuk nantinya diujiankan, yang dimana soal-soal itu disediain dari Grandmaster Course-nya itu sendiri. Dan juga harganya cukup murah dan terjangkau ya, dan sesuai dengan kebutuhan, yaitu kebutuhan para pelajar untuk jam belajar tambahan, yang mungkin jam belajarnya itu tidak cukup gitu, hanya dari sekolahnya saja, seperti itu. Deskripsi global perangkat lunak. Jadi produk jasa bimbingan belajar private yang bernama Grandmaster Course. Jadi Grandmaster Course ini menyediakan guru-guru yang sudah dipercaya kredibilitasnya. Jadi kita sendiri gitu yang menyeleksi guru-gurunya. Nah, bagaimana untuk menjadi anggotanya? Anggota dari Grandmaster Course ini yaitu wajib registrasi. Website dirawat oleh admin website dan mengetahui semua informasi mengenai siswa maupun guru. Perspektif dan fungsi perangkat lunak. Jadi yang pertama itu ialah mudah dipahami dan digunakan, sehingga menggunakannya itu sudah bisa gitu tanpa buku manual. Nah, dapat juga digunakan di smartphone maupun komputer dengan sambungan internet. Dapat digunakan hanya untuk user yang sudah melakukan registrasi, karena untuk menjadi anggota harus sudah registrasi dulu, dan untuk guru yang terpercaya untuk mengajar siswa yang mendaftar. Nah, profil dan karakteristik pengguna. Di sini terdapat tiga pengguna ya, yaitu admin, guru, dan siswa. Nah, jadi di sini admin dapat membuat mata pelajaran baru dan juga dapat menentukan jadwal pertemuan antara guru dan siswa. Nah, dari guru dapat menerima request dari siswa untuk mengajar si siswa yang meminta request tersebut, dan dapat melihat daftar siswa yang diajar oleh guru tersebut. Sementara siswa dapat menentukan pelajaran yang dia mau pelajari, dan sebelumnya dia harus registrasi terlebih dahulu. Oke, batasan dari perangkat lunak yang akan dibangun yaitu pembelajaran tidak dapat dilakukan jika registrasi belum dilakukan dan pembayaran belum lunas. Dan pembelajaran baru akan bisa dimulai setelah admin menentukan jadwal pertemuan. Nah, di sini ada asumsi dan dependensi, di mana untuk asumsi, website ini dibuat untuk siswa yang membutuhkan jam tambahan untuk belajar mata pelajaran yang kurang dimengerti selama sewaktu dia belajar di sekolah. Nah, website ini hanya bisa digunakan oleh pengguna web. Setiap orang hanya bisa memiliki satu akun, dan website ini hanya bisa digunakan oleh siswa jika siswa sudah melakukan registrasi terlebih dahulu. Baik, untuk selanjutnya silakan. Ya, selanjutnya ada deskripsi rinci perangkat lunak. Yang pertama itu deskripsi kebutuhan. Pada deskripsi kebutuhan ada kebutuhan fungsional,
kami memiliki 16 kebutuhan fungsional dari mulai registrasi hingga decide schedule. Pada tabel ini bisa dilihat fungsi dari function masing-masing. Selanjutnya. Kemudian ada kebutuhan non-fungsional, yaitu ada product requirement. Yang pertama, sistem dapat diakses melalui browser desktop. Yang kedua, sistem user friendly. Yang ketiga, sistem harus dapat memastikan bahwa data yang digunakan terlindung dari akses yang tidak berwenang. Selanjutnya. Nah, ini adalah use case diagram kami. Ada 3 user, kemudian ada 16 fungsional, kemudian masing-masing user itu harus melakukan login seperti admin, login dulu, lalu bisa mengakses fungsi yang bisa dia kerjakan. Kemudian juga siswa harus login dan registrasi agar bisa mengakses fungsi yang bisa dia gunakan, dan guru juga memiliki fungsinya masing-masing. Selanjutnya. Nah, ini adalah kelas diagram kami. Ada admin, login, guru, registrasi, siswa, mata pelajaran, dan jadwal. Di sini siswa harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Setelah melakukan registrasi, siswa dapat melakukan login, kemudian siswa bisa memilih jadwal. Kemudian guru bisa melihat siswanya, kemudian admin bisa mengakses semua yang ada pada website kami. Selanjutnya. Keempat, ada kebutuhan antarmuka eksternal. Antarmuka perangkat kerasnya seperti laptop, smartphone, komputer. Spesifikasi minimal komputer untuk mengakses website kami ini seperti prosesor minimal Intel Pentium 4, kemudian RAM-nya 512 MB atau lebih, kemudian koneksi internet menggunakan Wi-Fi, Ethernet LAN, tethering hotspot, kemudian menggunakan mouse atau keyboard. Selanjutnya. Kemudian antar muka perangkat lunak bisa menggunakan operating system Windows 10. Kemudian bahasa pemrograman yang kami gunakan yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Kemudian database-nya menggunakan MySQL Server dan SMTP. Kemudian web browser yang bisa digunakan yaitu Chrome, Mozilla, Microsoft Edge. Kemudian antarmuka komunikasi pada website kami ini menggunakan komunikasi antara software dengan user menggunakan email. User akan mendapatkan email untuk mendapatkan informasi penting dari website kami. Kemudian DPPL kami ini yang pertama pendahuluan, yaitu Grandmaster Course ini merupakan website yang ditujukan untuk siswa atau siswi sekitaran Telkom University. Referensi dalam pembuatan DPPL kami yaitu yang pertama dari SKPL aplikasi koperasi simpan pinjam dari IF 4103 pada angkatan 2019. Yang kedua ada DPPL Web Based Application Assistant Recruitment in Telkom University dari IF 41 Inter 02 tahun 2019. Kemudian dari SKPL kami Grandmaster Course IF 4204 tahun 2020. Kemudian yang kedua deskripsi perancangan global. Rancangan lingkungan implementasi kami seperti yang telah disebutkan pada SKPL tadi, kami menggunakan operating system Windows 10, DBMS yang menggunakan MySQL, development tools-nya menggunakan Visual Studio Code, Sublime,
dan sampai P. Kemudian bahasa pemrograman yang kami gunakan yaitu HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silakan. Baik, selanjutnya ada deskripsi arsitektural. Pertama bisa dilihat komponen-komponennya itu ada admin, mata pelajaran, registrasi, siswa, jadwal, dan guru. Dari komponen admin akan melakukan CRUD dan masuk ke database. Kemudian dari komponen mata pelajaran juga akan masuk ke database, tetapi admin yang melakukan CRUD mapel. Kemudian dari registrasi akan masuk ke database juga. Dari guru dapat melihat view siswa dari database. Kemudian jadwal juga dapat melihat data jadwal dari database. Kemudian siswa akan melakukan registrasi, masuk ke komponen registrasi, dan akan masuk ke database. Selanjutnya adalah deskripsi komponen. Ada sekitar terdapat 16 nama komponen. Yang pertama ada registrasi, kemudian login, create mapel, view mapel, delete mapel, update mapel, create guru, view guru, delete guru, update guru, select mapel, select jadwal, view siswa, view jadwal, ACC siswa, dan decide schedule. Kemudian selanjutnya ada perancangan detail kelas. Ada desain kelas name-nya, admin, kemudian guru, siswa, registrasi, login, jadwal, mata pelajaran, dan terakhir yang baru adalah pembayaran. Selanjutnya adalah diagram kelas keseluruhan. Dapat dilihat terdapat 8 kelas. Ada admin, login, guru, registrasi, siswa, mata pelajaran, dan jadwal. Kemudian ada perancangan representasi persistensi kelas sebagai berikut. Ada siswa, login, admin, registrasi, guru, jadwal, dan mata pelajaran. Dapat dilihat untuk primary key siswa adalah ID siswa, primary key login adalah ID login, primary key admin adalah ID admin, primary key registrasi adalah ID registrasi, primary key guru adalah ID guru, primary key jadwal adalah ID jadwal, dan primary key mata pelajaran adalah ID mapel. Kemudian ada foreign key juga, yaitu foreign key ID guru pada kelas mata pelajaran, ada foreign key ID mapel dan ID guru dari kelas jadwal, dan ya udah. Selanjutnya adalah dokumentasi modul RPL. Sejauh ini kami sudah melaksanakan 7 modul dan hasil implementasi baru dihasilkan dari modul 5, 6, dan 7. Untuk modul 5, kami sudah memulai membuat halaman registrasi dan login. Baru tampilan desainnya aja seperti ini. Kemudian setelah berbagai revisi, hasil registrasi menjadi seperti ini. Dengan menggunakan CodeIgniter, kemudian hasil halaman login menjadi seperti ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi yang selanjutnya ini itu ada di database kami. Jadi ini kami sudah mengimplementasikan tabel-tabel database dalam DBMS yang kami gunakan, yaitu ke MySQL. Seperti lihat ada admin, guru, jadwal, login, matpel, pembayaran, registrasi, dan siswa. Nah, di tabel admin sendiri, seperti kita lihat tadi, itu ada primary key-nya ada ID admin, yang dimana type-nya integer berukuran 11, dan dia itu auto increment, dimana ya sebagai like-nya ID itu pasti auto increment gitu. Nah, begitu juga dengan tabel guru, ID guru, int 11, auto increment. Dan yang lainnya itu varchar, itu informasi-informasi lainnya. Lanjut. Nah, di sini ada tabel jadwal juga, yaitu ID jadwal, yaitu primary key-nya, auto increment. Nah, dan di sini juga ada ID mapel, ID guru, ID siswa yang akan menjadi foreign key dari setiap ID seperti ID mapel akan ke tabel mapel, ID guru ke tabel guru, ID siswa ke tabel siswa. Lalu ada tabel login itu berisi username dan password ya yang tadi itu. Lanjut aja.
Nah, itu ada tabel mata pelajaran, yaitu ya matpel kalau kita singkat. Jadi ya primary key-nya ada ID matpel, bertipe integer, dan ada foreign key-nya itu ID guru di tabel guru. Dan di ID pembayaran ada juga ID bayar yang dimana menjadi primary key, dan ada 2 foreign key yaitu ID siswa di tabel siswa, ID jadwal di tabel jadwal. Sisanya informasi dari pembayaran. Lanjut. Nah, dalam registrasi ini juga ada ID registrasi di seperti biasa ya primary key, auto increment, dan informasi-informasi lainnya untuk pendaftaran. Tuh. Nah, di sini ada tabel siswa. Ya primary key juga dengan ID siswa. Setelah itu informasi-informasi lanjutan lainnya. Nah, di modul 7 kami juga udah mengimplementasikan beberapa fungsi dari paling sederhana sampai paling kompleks. Jadi ada 3, yaitu mudah, sederhana, dan kompleks. Nah, untuk yang pertama ada public function logout. Jadi logout ini jadi bertujuan untuk unset semuanya, nge-flash data di session tuh, jadi di nolin semua, jadi nggak ada bekas dari authentication-nya gitu. Jadi tinggal kita nge-unset nge-flash data. Nah, dari login sendiri kita kan misalnya if user itu ya username, password, this input, post, bla 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 bla. Nah, itu password hash itu itu lagi nyoba-nyoba itu tadinya. Nah, lagi dan user this db getware itu ketika usernya ada gitu. Jadi kita ambil dari database yang ada di tadi XAMPP tadi, kita get where siswanya itu yang username-nya apa. Kita cari informasinya. Nah, if user ada, terus dibaliknya lagi. Nah, if passwordnya itu verify. Jadi kalau misalnya passwordnya itu sama dengan password yang input dan database sama, maka akan dikirim data itu diisikan ke username. Nah, ini karena kami masih belum karena ini masih prototipe-nya, jadi belum terlalu sempurna, jadi kayak gini dulu. Terus habis itu, nah data dari user datanya itu dikirim ke session, habis itu ke redirect ke siswa. Nah, jika passwordnya itu salah atau berarti password verify-nya itu false, berarti akan kita lanjut ke flash data itu kayak ngeliatin kayak alert gitu, biar ada tulisan kayak wrong password gitu. Terus redirect ke out. Nah, else itu kalau misalnya username-nya nggak ada. Jadi kalau misalnya username nggak ada, langsung dia bakal kelihatan username not found gitu. Redirect ke out. Lanjut. Nah, untuk out-nya sendiri ini agak panjang ya. Jadi ya bisa dilihat itu kayak ada rules-rulesnya gitu. Itu kebanyakan rules sih, kayak misalnya ada bisa di ini nggak, di zoom dikit gitu. Nah, ini kan ada set rules itu kayak misalnya namanya name, jadi required jadi harus diisi, dan trim itu jadi kayak misalnya username misalnya ada tulisan Aldi spasi itu spasi itu bakal nggak masuk di DB-nya gitu. Nah, habis itu ada set rules buat username-nya, itu dia required, trim, is unique tuh jadi nggak ada username yang sama gitu. Nah, itu juga di bawah juga email juga required, trim, valid email tuh jadi harus email yang valid. Dan juga ada is unique juga, unique ya karena nggak boleh sama gitu kan. Habis itu ada set rules buat password juga itu, jadi password itu harus panjangnya itu harus 6. Minimal tuh harus 6. Dan harus matches, jadi harus pas dengan password yang kedua kan, karena ada nanti bakal didemoin deh cara ininya.
Terus abis itu match itu maksudnya password not match, jadi kayak passwordnya nggak sama, terus min length itu kayak bakal kelihatan pesannya itu password must be at least 6 characters. Nah itu ada saya terus sama password 2 itu buat ya matches password 1 gitu. Nah if this form, nah kalau di sini kan karena pakai CI jadi ada namanya itu form validation gitu. Jadi kalau misalnya form validationnya itu masih false, datanya itu bakal data itu bakal nge-reload lagi, bakal ngulang karena datanya ada yang belum diisi. Jadi yang set terus yang di atas itu belum terpenuhi kondisinya gitu. Dan lain-lain segala macam. Nah, kalau udah terpenuhi semua data tersebut yang udah diisi, kita masukin ke suatu dolar data. Nah, jadi nama siswa itu dari nama siswa kita ambil dari this input post, nama siswa, nama, nomor HP, alamat, email, username, dan lain-lain. Nah, untuk password sendiri karena kita memakai function yang ada di kode igniter, jadi kita memakai password hash, yaitu ada fungsinya namanya password hash untuk mengencrypt password yang ada gitu. Dengan metodenya itu metode yang password default itu yang standar dari CI-nya. Nah, this DB insert itu ya dari namanya kan insert, kita udah pasti tahu itu kalau dia itu insert ke database. Jadi kayak masukin database-nya gitu. Nah, in this session flash data itu kayak jadi your account has been created, itu please login. Jadi kayak habis sudah register pasti akan muncul gitu. Habis itu ke redirect ke out. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita nyoba demoin yang ini, Grandmaster Course. Ini baru login dan registrasi. Jadi pertama, karena kita belum punya akun, misalnya akun, jangan deh, langsung registrasi aja. Kita registrasi new membership. Pertama namanya, nama saya, handphonenya 08121212 4 kali. Alamatnya di Faceboal. Username-nya maunya saya 123. Emailnya saya 123@gmail.com. Nah, kalau misalnya langsung diregister, dia bakal muncul kayak gini. Nah, the password field is required. Itu, jadi kayak belum diisi gitu kan. Terus kalau misalnya saya isi saya 123 passwordnya, tapi beda gitu, bla bla bla, ini DDDDD gitu. Beda kan, kita register password not match. Jadi itu yang saya terus yang tadi gunaannya itu. Nah, kalau misalnya ini kan tadi valid email. Kalau misalnya dia nggak ada emailnya, kalau misalnya kita register lagi, nah di email must contain a valid email address gitu. Nah, kalau kita nggak ngisi semuanya, kalau kita pemalas, nah jadi itu yang dibutuhin sebenarnya full name, username, email yang valid, dan password yang match. Jadi kita isi lagi, nama saya, 0812121212 4 kali, alamat Faceboal, name-nya saya 123, saya 123 gmail.com, passwordnya sama aja, saya 123, saya 123. Nah, register harusnya bisa. Nah, yay, your account has been created, please login. Itu dari yang tadi set flash datanya. Nah, untuk sekarang kita lihat ke database. Ini database yang lama. Sekarang kita coba refresh. Nah, tadi habis di refresh, jadi muncullah di sini nama saya 081212 4 kali, Faceboal saya 123 mail, username saya 123. Nah, passwordnya itu karena tadi memakai fungsi hash, jadi jadi dia itu nggak bakal ketahuan, jadi berarti di encrypt gitu. Nah, jadi kita, yang saya sendiri pun yang punya database tidak tahu passwordnya apa. Jadi karena ya lanjut aja. Username-nya jadi coba kita login. Tadi nama saya. Oke, lanjut. Tadi kan karena sudah create akun, jadi kita coba saya 123
dengan password. Coba kita salahin dulu passwordnya ya. Misal password bla 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 bla. Lalu login. Wrong password. Oke. Terus kalau misalnya dia itu nge database. Nama saya siapa? Passwordnya nggak tahu. Terus kita login. Username not found. Jadi nggak ada gitu username-nya. Lalu kalau misalnya semuanya valid, saya 123 dan passwordnya saya 123 dan kita login. Nah, jadi muncul ini. Welcome, saya 123. Jadi karena tadi ada session datanya yang nyimpen username, jadi kayak gini. Ini karena belum jadi, jadi ya mohon maaf, masih progress, jadi ya baru ini aja gitu. Ini home guys gitu. Nah untuk logoutnya sendiri, jadi kita masih karena tadinya ada button di sini, saya lupa harusnya tuh ada button jadi tinggal logout. Tapi karena tadi udah ada codingannya, jadi kalau misalnya kita refresh ke sini, itu udah ke refresh gitu. Jadi ya segitu dari demonya. Oke, saya kembalikan ke Alvan. Oke, terima kasih buat teman-teman tadi Haura, Aldi dan Adit yang sudah mempresentasikan tugas dari mata kuliah RPL pada hari ini. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.